Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala wala wa ba'du. Yang kami hormati Ibu Prof. Ratu Ilma selaku koordinator pusat pusat pengembangan penulisan dan publikasi. Bapak Ibu terhormat, kita bersyukur hari ini dapat bertemu di ruang virtual dalam rangka pendampingan pembuatan akun Google Scholar dan Sinta ya untuk tenaga kependidikan. Ya ini memang diutamakan untuk tenaga kependidikan karena kalau dosen misalnya sudah punya, walaupun demikian bagi dosen yang belum punya atau yang mungkin lupa tadinya sudah punya tapi itu bisa juga mengikuti. Ini dilakukan karena dalam penelitian kita ada skema untuk tenaga fungsional, tenaga akademik, tenaga kependidikan fungsional atau tenaga fungsional kependidikan. Memang tadinya ini dulu diusulkan oleh kalau tidak salah dekan MIPA waktu itu, karena dalam kegiatan penelitian, dalam kegiatan terutama laboran itu diperlukan penelitian. Laboran itu dituntut juga melakukan penelitian. Nah, kemudian dipertimbangkan kalau itu bukan hanya laboran, ya penata komputer, ya pustakawan, teknisi, dan sekarang ini kan semua tenaga kependidikan menjadi tenaga fungsional. Belum itu ya, tapi karena itu disediakanlah skema penelitian untuk tenaga kependidikan, dan untuk keperluan itu harus memiliki akun agar nanti bisa dicatatkan, dan itu menjadi juga salah satu bagian penting, terutama yang memiliki tadi untuk menaikkan jabatannya. Oleh karena itu kami menyambut baik prakarsa yang dikemukakan oleh Prof. Ratu Ilma untuk melakukan ini, dan karena itu ya mari kita ikuti dengan baik kegiatan ini sehingga hasilnya seperti yang diharapkan. Setiap kita memiliki akun dan aktif akun itu nanti aktif karena diisi dengan kegiatan-kegiatan, yaitu kegiatan terutama untuk menampung karya ilmiah ya, terutama untuk itu. Selamat mengikuti pendampingan, manfaatkan waktu dengan baik. Segera kita mulai, dan untuk itu kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian resmi acara ini dimulai. Selamat mengikuti, gunakan waktu sebaik-baiknya sehingga hasilnya bisa maksimal. Saya kira demikian sambutan saya singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Sekretaris LPPM Universitas Sriwijaya, Profesor Purnomo MPD. Kemudian di sini juga saya lihat ada Pak Bimo dan juga pada para Bapak Ibu semua yang berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang pendampingan pembuatan akun Gmail, Google Scholar, dan juga akun Sinta. Baik, saya share materi saya sebentar. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah ada yang sudah paham
sudah ada artikel, namun mungkin bagaimana betul pelaksanaan atau pembuatan akun Gmail dan Google Scholar ini. Karena setelah ini kita akan masuk ke Sinta. Seperti yang kita ketahui bersama, ini tadi sudah disampaikan, agenda kita hari ini untuk materi yang pertama adalah pendahuluan, kemudian pembuatan akun Gmail, dan juga membuat akun Google Scholar. Nah, di buku pedoman penelitian dan pengabdian pada masyarakat tahun 2021 Universitas Sriwijaya di bab ke-9 itu ada tentang penelitian bagi tenaga fungsional kependidikan. Nah, hari inilah yang mendorong kami di atas inisiatif dari LPPM untuk membantu para tenaga kependidikan ataupun dosen yang masih belum punya akun Sintanya. Mengapa demikian? Karena sebelum kita masuk ke Sinta, maka kita harus ada akun Gmail terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita akan latih bagaimana sampai itu terjadi untuk menindaklanjuti dari pelaksanaan penelitian ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah bisa nanti ada akunnya bisa ikut ini. Maaf. Maaf Ibu, tolong di-mute. Ya, sehingga bisa terdata di akun Sinta. Nah, inilah sehingga persyaratan administrasi Bapak Ibu sudah tidak lagi bermasalah. Itu masalahnya. Baik, sekarang apa itu Google Scholar? Merupakan portal yang berisi kumpulan citasi dan publikasi. Kemudian Google Scholar merupakan mesin pencari literatur dan publikasi ilmiah yang mudah dan handal. Dan juga ada H-index, apa itu? Jumlah artikel, misalnya sebanyak H, di antara semua artikel yang sudah dipublikasikan, masing-masing memiliki sedikitnya H citasi. Jadi ada yang disitasi orang, berapa banyaknya itu akan terdata di Google Scholar juga. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum punya, saya yakin semuanya Bapak Ibu ada artikel, atau mungkin belum dipublikasi, atau paling tidak sudah punya skripsi lah. Dulu pernah membuat skripsi, bagi yang belum dipublikasi, mari kita publikasikan, paling tidak masuk ke repositori Unsri, itu sehingga bisa diambil atau disitasi di Google Scholar. Ini yang sangat penting sekali. Baik Bapak Ibu, kita mulai langkah pertama ini. Untuk membuat akun Gmail, maka yang pertama adalah, maka Bapak Ibu, karena ini adalah pendampingan, saya minta Bapak Ibu semuanya langsung aktif bagi yang belum punya akun Gmail-nya untuk membuat akun tersebut. Jadi sambil saya menyampaikan ini, Bapak Ibu langsung bisa berdemo, langsung melakukan sendiri di depan komputer Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menggunakan komputer, tapi kalau ada menggunakan HP agak-agak sulit gitu ya. Dengan harapan kita yang mengikuti pendampingan ini bahwa akun ini sudah langsung dibuat gitu. Kita masuk ke halaman www.gmail.com, kemudian klik buat akun. Di sini ada kliknya di sini, langsung saja. Kemudian yang kedua adalah masukkan informasi akun Anda. Nama depan, nama belakang, alamat email yang akan dibuat, dan kata sandinya. Kemudian, mohon Bapak Ibu buatkan nama betul-betul yang Bapak Ibu buat, gitu ya. Nah, kalau ini saya buat karena ini sebenarnya nama saya ujungnya Putri, tapi supaya ini dijadikan contoh gitu ya. Jadi Ratu Ilma Indra Putri sehingga bukan nama asli saya gitu. Nah, ini nama Bapak Ibu yang betul-betul. Jadi Ratu Ilma Indra kemudian Putri itu ya. Kemudian di sini juga ada nama alamat emailnya bagaimana gitu ya, sehingga harus ada di sini. Ujungnya adalah .gmail.com. Andaikan Bapak Ibu punya akun unsri.ac.id, itu sangat bisa juga karena unsri.ac.id juga menggunakan Gmail gitu ya. Kemudian tuliskan saja sandinya, kemudian konfirmasinya apa. Kemudian langsung diklik dan selanjutnya seperti ini, berikutnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang langkah ketiga, masukkan nomor telepon, email pemulihan, misalnya email itu Bapak Ibu punya, kemudian klik berikutnya.
Mohon host untuk mute peserta yang terbuka, mungkin tidak sengaja untuk terbuka speakernya, sehingga bisa kita fokus untuk, karena ini berupa pelatihan, sehingga bisa langsung dilaksanakan di depan komputer masing-masing. Jika sudah, maka klik berikutnya seperti ini juga. Gampang sekali. Pelan-pelan, kemudian tahap keempatnya, kirim. Untuk verifikasi nomor telepon, kemudian masukkan kode verifikasi yang masuk melalui SMS dan klik verifikasi. Bapak Ibu, standby-kan HP Bapak Ibu jika menggunakan nomor teleponnya, gitu ya. Karena kalau tidak, nanti jangan pakai nomor orang lain gitu, pakai yang nomor berapa nomor angkanya seperti itu. Kemudian jika Anda belum akan melakukan verifikasi, maka kliklah jangan sekarang. Tapi karena kita sekarang akan melaksanakannya, maka kliklah verifikasi dan kirim. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya akan pelan-pelan di sini, terus di sini, kemudian verifikasi nomor telepon, kemudian buatlah angkanya, kemudian verifikasi. Mudah-mudahan tidak bermasalah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kelima, untuk membuat akun Gmail. Anda harus menyetujui persyaratan layanan yang diberikan. Maka biasanya akan di sini klik saja, di sini ada setuju. Saya setuju gitu ya. Kemudian bisa dibuat secara langsung. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Namanya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semua, apakah ada masalah sampai di sini? Jika Bapak Ibu ingin melakukan ada pertanyaan atau bagaimana, bisa dituliskan di chat, ruang chat kita ya Bapak Ibu ya, room chat kita, sehingga bisa kami baca. Sekarang kalau sudah Gmail sudah dapat, apakah Bapak Ibu sudah punya? Jadi mungkin ada yang selama ini punya yang yahoo.com atau rock, ada yang rock Gmail, rock gitu bisa juga. Ada macam-macam sebenarnya akun dari email, sehingga kalau kita pakai sekarang adalah yang Gmail atau Unsri ACID. Kemudian untuk membuat akun Google Scholar. Google Scholar, Bapak Ibu mohon masuk ke sini. Kemudian scholar.google.com akan muncul seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, akan sehingga kita lihatkan adalah klik profil saya. Bapak Ibu klik di situ, kemudian masukkan informasi Bapak Ibu semua. Silakan. Apapun ini tentang Bapak Ibu. Nama sesungguhnya ya Bapak Ibu ya, jangan nama orang lain, sehingga ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kliklah berikutnya. Tahap ketiga, centang beberapa artikel yang merupakan milik Anda, kemudian klik tanda panah untuk melanjutkan. Jika Bapak Ibu sudah punya artikel. Jika tidak, maka Bapak Ibu juga sudah tutup lengkap, langsung saja tetap akan mempunyai mengisi profil tersebut, maka akan alamat akun Bapak Ibu lah itu bisa sudah sebagai akun dari Google Scholar-nya. Nah, kemudian pilih terapkan update secara otomatis. Nah, apa manfaatnya untuk mengupdate data artikel secara otomatis? Jika Bapak Ibu nanti, kalau bagi yang belum punya, kalau yang sudah ada, alhamdulillah. Kalau yang belum punya, nanti kalau Bapak Ibu klik otomatis seperti ini, maka dia akan langsung mengambil dengan sendirinya, gitu ya, mengupdate dengan sendirinya. Pilih kirim update melalui kirim email untuk ditinjau untuk mengupdate data artikel secara manual. Kemudian centang jadikan profil Anda untuk umum. Mengapa? Supaya bisa diambil orang gitu ya, bisa dilihat orang dengan mudah gitu. Kemudian klik selesai. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Tampilkan akun Google Scholar-nya. Kalau ini saya sudah punya ini, sehingga kalau Bapak Ibu munculkan, klik aja nama Bapak Ibu, kalau sudah ada maka akan muncul seperti ini, gitu ya, dengan mudahnya. Nah, ini untuk tahap-tahap kita untuk membuat akun Google Scholar. Nah, demikian untuk materi yang pertama. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk tutorial registrasi atau author Sinta, pendahuluan apa itu Sinta, kemudian membuat registrasi akun Sintanya.
Sinta Science and Technology Index itu adalah merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, autor, kinerja jurnal, kinerja institusi, impact. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah kalau Sinta itu terdapat fungsi relasi, sitasi, dan pengindeks menggunakan sistem entry exit digital dan dikelola secara multisektor yang mempunyai tugas dan fungsi sinergis yaitu Kemendristekdikti dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Bagian untuk mendorong kenaikan jabatan fungsional dosen dan juga peneliti. Nah, sistem yang lain hanya relasi. Kalau sistem yang lain selain Sinta itu hanya relasi dan sitasi saja. Inilah bentuknya Sinta1 ristekdikti.go.id. Ini alamatnya. Alur-alurnya ada autor, kemudian bikin Sinta ID, kemudian username, password, email, biodata autor, kemudian email aktivasi seperti ini, kemudian kita completing registration-nya, yaitu ada Google Scholar-nya, jika ada Scopus author ID-nya, Dynasty ID, dan seluruhnya, dan lain-lain. Atau minimal ada Google Scholar-nya. Kemudian dokumentasi akan diverifikasi, kemudian akan dikumpulkan, setelah itu akan autor itu sudah terverifikasi. Nah, ini registrasi awal, Bapak Ibu. Ini awal langkahnya adalah buat alamat URL berikutnya, buka di halaman ini, kemudian memasukkan universitas dan seterusnya, memasukkan institusi, kemudian kode institusi kelembagaan Anda. Masukkan nama lengkap tanpa gelar. Klik search. Jika tidak ditemukan sesuai dengan data yang ada pada PD Dikti, maka pilih new registration. Nah, di sini yang bisa dipilih. Kemudian tahap 6 yang ketujuh adalah secara langsung atau default, Sinta mengambil data NIDN. Nah, Bapak Ibu jika sebagai dosen. Tapi kalau sebagai tenaga pendidikan, maka bisa menggunakan NIK. Itu tadi sudah saya konfirmasi dengan Pak Deris, mengambilnya adalah itu akan terbaca oleh Sinta, itu adalah NIK. Nama affiliation dari Forlab Dikti untuk registrasi, kita tinggal mengarahkan nama dan NIDN yang sesuai. Ini berarti NIK yang sesuai. Kemudian ini bentuknya, bisa kemudian registrasi. Selanjutnya pilih registrasi di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ke-8 dan ke-9. Berikutnya akan muncul halaman form entry data personal, yaitu seperti ini, dan isikan dengan lengkap, gelar, dan alamat email untuk aktivasi nanti. Bagian sebelah kanan untuk data umum, seperti ini, atau ada ID-ID yang lainnya. Ini bisa ditambah seperti ini. Kemudian kliklah registrasi atau register. Ini bentuknya memasukkan NIDN kita, kemudian URL dari Google Scholar kita. Jadi ada posisinya di sini kalau sudah ada, kemudian tinggal di copy, kemudian masukkan di dalam Sinta. Kemudian di sini juga ada Scopus jika sudah punya ID Scopus, jika tidak ada tidak usah diisi. Begitu juga kalau ada di portal Garuda, ini juga bisa mendaftarkan diri, juga bisa dibuat sehingga kita punya ID Garuda. Seperti ini. Kemudian tahap 10 dan 11, setelah melakukan entry form personal dan ID, selanjutnya kita klik tombol register. Nah, kemudian buka email yang sudah didaftarkan tadi pada langkah di atas dan lakukan aktivasi pada link yang dikirimkan dari Sinta. Jadi kita akan dapat email dari beliau, dari Sinta tersebut. Kemudian di sini please activate katanya. Tinggal klik saja di sini, nanti akan dengan sendirinya teraktivasi. Nah, selanjutnya akan muncul dialog login seperti ini, author login, tinggal Bapak Ibu login di sini, tinggal masuk. Maka Bapak Ibu bisa memasukkan semua data-data Ibu, Bapak, kemudian hasil karya-karya Bapak, seperti buku, HKI, dan seterusnya. Seperti itu. Itu untuk registrasinya. Kemudian demikian tahapnya, maka Bapak Ibu akan terlihatlah di sini untuk mendapatkan halaman desktop sistem pengindeks peneliti asli Indonesia. Nanti akan terlihatlah di sini. Begitu Bapak Ibu, terima kasih.